Halo guys, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kali ini mau bahas satu match dari UCL tadi malam. Ada Inter Milan yang berhasil menang 1-0 melawan Atletico Madrid. Tapi sebelum gua kesana, berhubung semalam sebelum pertandingan Inter melawan Atletico, yaitu ada match dari IPL, Manchester City menang tipis melawan Brentford. Gue sempet nonton match itu karena sambil nungguin match UCL yang mainnya cukup larut banget, jam 3 pagi dini hari. Man City menang 1-0, tapi gue nonton dari permainan enggak banget mainnya City, bener-bener jelek. Dan mereka cuma dapat 1 gol dari Haaland, itu pun dari counter, dari transisi. Ya, lawannya Brentford is Brentford dan City is City. Mereka main babak pertama terutama jelek banget City mainnya. Mereka meskipun menguasai tapi ya pegang bolanya di area-area yang tidak berbahaya, dan mereka nyaris babak pertama nggak ada peluang bersih atau peluang clean, mungkin seperempat peluang. Dan babak kedua baru menit 60-an mereka dapat gol, yaitu lewat Haaland. Nah, habis itu kita ke UCL. Inter ketemu dengan Atletico Madrid. Inter bermain di kandang. Inter kita tahu sendiri, mereka punya sistem atau pattern permainan yang cukup jelas. Maka dari itu, jangan heran kalau di match tadi malam Inter lebih menguasai ball possession dan juga lebih meng-create banyak peluang. Sementara Atletico di La Liga sendiri mereka terseok-seok, bahkan mereka di rank 4 masih di bawahnya Barca yang lagi ancur banget tahun ini sama Xavi, dan Atletico masih di bawah Barca. Ya, meskipun kualitas pemain mereka ya cukup oke, tapi mereka sering tidak konsisten. Jadi ya kayak di match tadi malam melawan Inter, dari segi permainan overall di babak pertama BTW match berjalan cukup boring. Gue juga agak sedikit ngantuk tadi nontonnya. Tapi di babak kedua permainan berbeda. Di babak pertama itu peluang bersih itu cuma dari Inter, dari Lautaro Martinez. Itu peluang clean, bener-bener dia dapat bola dari Thuram, dan dia sudah di depan garis pertahanan, di depan kotak penalti. Ada 2 stopper dari Atletico berusaha menghadang bola, dan itu dia seharusnya bisa pilih sudut di tiang kedua karena itu ruangnya, space-nya cukup banyak, tapi dia memilih di tiang dekat. Dan di tiang dekat itu ada dua stopper, 2 defender, dan ditambah ada kipernya Jan Oblak juga. Nah, dia syuting ke situ dan akhirnya keblok oleh pemain Atletico. Habis itu nyaris gak ada peluang sama sekali di babak pertama dari kedua tim. Very boring match. Tapi di babak kedua pun sama, masih boring, cuman bedanya Inter lebih ambil resiko. Jadi mereka tarik pemain-pemain Atletico ke depan. Nah, di situ ada ruang, ada celah. Mereka memanfaatkan sisi dari lini tengah Atletico Madrid yang tidak terorganize sama sekali. Pemain kayak Koke, De Paul, sama Saul nyaris gak kelihatan, apalagi De Paul ya. Koke itu udah gak kelihatan, dan apalagi De Paul ini ketika dia bawa bola, dia passing, itu passingnya itu sering gak nyampe. Gimana lo kalau mau punya sistem atau cara bermain agar tactical dari sebuah tim bisa berjalan kalau pemainnya itu nggak bisa passing? Padahal ini passing cuma jarak 2, 3, 4 meter, bukan passing yang 10 meter atau 15 meter. Itu pun nggak nyampe, bahkan dia nyaris bikin blunder. Cuman sayang gagal dimanfaatkan oleh Thuram. Dia passing di lini tengah, di jarak antar lini tengah itu, antar pemain ketika dia mau passing itu ada Thuram, dan bolanya nggak nyampe, berhasil dicuri sama Thuram, cuman beruntung nggak gol. Nah, kalau dari sisi permainan Inter lebih dominan
karena mereka lebih menguasai lini tengah. Jarak antar pemain mereka itu lebih jelas. Transisi ketika mereka bertahan dan menyerang pun sangat mobile. Itu kelihatan ketika Atletico berusaha untuk menyerang dari bola-bola counter. Nah, ketika pemain Atletico mendelay bola ketika sudah sampai ke depan, pemain Atletico menunggu support dari teman-teman mereka untuk membuka ruang dan membuat kombinasi. Nah, itu ada delay sekitar 3-4 detik dari pemain Atletico. Dalam 3 detik, pemain Inter Milan dari yang awalnya posisi mereka menyerang, transisinya begitu cepat sehingga udah dalam posisi defense lagi. Nah, itu yang membuat permainan Atletico sulit berkembang. Dan Atletico tadi malam mainnya hancur banget, asli bener-bener parah. De Paul terutama. Yang gua agak impress dengan pemain Atletico itu cuma satu, Witsel. Dia kan posisi aslinya DM. Nah, tadi malam dia dimainkan sebagai stopper. Dan Atletico bermain dengan formasi yang sama, yaitu 3-5-2. Cuman bedanya Inter dengan 3-5-2 sudah berjalan beberapa tahun, dari 2-3 tahun, dan patternnya jelas. Mereka hanya membongkar 1-2 pemain tambal sulam. Nah, sedangkan Atletico 2 tahun terakhir mereka agak merubah gaya bermain mereka yang biasanya lebih negatif football, mengandalkan counter attack yang sangat efisien, sangat cepat. Mereka di tahun ini 2 tahun terakhir mulai merubah gaya bermain mereka, lebih terbuka, lebih menyerang, tidak lagi memainkan negatif football. Dan itu sangat kelihatan pemain Atletico beberapa masih ada yang tidak terbiasa, sehingga masih terbawa dengan gaya permainan Atletico yang dulu. Itu sangat terlihat ketika transisi mereka, baik itu menyerang ataupun bertahan. Sebenarnya di match malam itu sangat kontras jelas dari sisi organize. Inter lebih menguasai, lebih rapi secara permainan. Nah, sedangkan Atletico Madrid lebih banyak individual error dan gap antar lini, antar pemain ketika menyerang dan bertahan itu sangat jauh untuk pemain Atletico Madrid. Sehingga di situ terdapat banyak ruang yang bisa diekspos dari lini tengah Atletico oleh pemain-pemain Inter Milan. Padahal kalau dilihat pemain tengah Inter Milan itu yang main cukup bagus itu cuma Nicolo Barella. Ya Hakan Soso lah. Mkhitaryan gak kelihatan. Nah, dengan 2 pemain itu saja mereka sudah bisa menguasai, karena yaitu dengan sistemnya Inter Milan yang sudah berjalan, meskipun jika ada 1 atau 2 pemain yang out of posisi, dia tidak bisa menjalankan posisi peran yang telah diinstruksikan oleh pelatih. Pemain-pemain lain itu bisa mengcover, dan coveringnya itu cukup bagus. Jadi ketika ada pemain yang out of posisi atau nggak begitu jalan, ketika dia keluar dari area permainan mereka, itu langsung ada pemain yang menutup ruang tersebut. Jadi meskipun ada beberapa pemain yang jelek kayak Di Marco, mainnya nggak terlalu bagus, nggak kayak biasanya. Nah, dari situ sangat kelihatan. Dan plan yang dijalankan oleh Simone Inzaghi ini cukup berhasil. Dia menarik 2 wing mereka. Sebelumnya yang main adalah Di Marco dan juga Matteo Darmian. Di Marco lebih ofensif, sedangkan Matteo Darmian dia lebih defensif. Meskipun sekali-sekali dia bisa menyerang, tapi tidak seatraktif dengan ketika di sisi kiri dengan dengan Di Marco. Nah, ketika menit 60-an itu 2 wing tersebut diganti.
Jadi sisi kiri itu dia tarik Di Marco yang nggak begitu bagus mainnya, dimasukkan Carlos Augusto. Nah di sisi kanan Matteo Darmian ditarik dan dimasukkan oleh Dumfries. Nah dari pergantian tersebut, sisi kanan yang awalnya offense-nya tidak begitu bagus, dia ganti karena dari sisi kiri Di Marco nggak jalan dan support dari pemain tengah, yaitu yang di lane atau di areanya Di Marco adalah Mkhitaryan yang juga main jelek. Dia switch ke sisi wing kanan, dimana di situ di area wing kanan itu dari lane garisnya ada lini tengah yaitu Nicolo Barella yang dia lebih dominan di sisi tersebut. Nah dia masukkan Dumfries. Nah at least dua pemain ini bisa bekerja sama membuka ruang sehingga pemain depan mereka itu lebih mobile. Dan Marcus Thuram sebenarnya main cukup bagus tadi malam. Dia diberikan peran yang agak sedikit beda, dimana dia lebih sering membuka ruang dan menjadi pemantul. Second ball-nya dia kasih kepada Lautaro. Maka nggak heran kalau Lautaro begitu banyak cetak gol di Serie A, karena peran yang diberikan oleh Simone Inzaghi terhadap dia yaitu membuka ruang. Fungsinya adalah second ball untuk Lautaro dan juga pemain dari lini kedua. Dan peluang pertama di babak pertama itu set playnya seperti itu, cuman sayang tidak bisa dimanfaatkan oleh Lautaro. Dia main babuk banget semalam. Yang jadi penyelamat adalah Arnautovic Taufik. Itu juga finishing dari Lautaro. Wah benar-benar parah itu. Seharusnya itu gol. Dia sudah one on one dengan Yann Sommer, tapi beruntung bola mental, dan mentalnya itu di sisi kanan dari Yann Sommer, dan di situ di depannya itu ada Arnautovic dan dia shooting gol. Itu gol pertama kan murni kesalahan dari De Paul. Gue lihat pemain ini, anjir ini pemain kayak apa? Dia positioning salah, jarak antara dia dengan pemain lain itu udah salah, dan ketika dia dapat bola, progresi passingnya itu bukan yang langsung menuju final third. Dia sering mendelay bola, dan ketika dia passing ke temennya itu banyak banget bola yang nggak nyampe, padahal passing cuma 3-4 meter, bukan yang 10 atau 12 meter, dan itu pun nggak nyampe asli. Tapi dia main 90 menit. Gue juga nggak habis ngerti sama Simeone. Pemain kayak kayak De Paul gini tetap main meskipun jelek. Dia tetap main full selama 90 menit. Padahal kalau dia pengen lebih sedikit ofensif, seharusnya yang ditarik itu De Paul. Dia tarik, dia masukin Angel Korea kan dia bisa bermain dari jadi AMF kan. Nah Griezmann yang tetap mobile di sisi kiri. Nah tapi yang ditarik adalah Antoine Griezmann. Jadi ya agak lucu karena wah parah De Paul, bener-bener wah parah kalau ini. Oke, dari match Inter dan juga ATM itu mungkin sedikit nanti malam itu ada lanjutan IPL laga tunda Liverpool, sama di jam 3-nya itu ada Arsenal melawan Porto dan juga Barcelona melawan Napoli. Arsenal ya gue rasa sapu bersih lah, kandang maupun tandang, karena kualitas mereka untuk levelnya Porto memang jauh. Nah yang agak tricky ini Napoli melawan Barca. Kita tahu sendiri di bawah Xavi gone, hancur banget mainnya. Cuman mereka beberapa kali diselamatkan oleh pemain-pemain mereka, bukan karena sistemnya Xavi yang menyelamatkan tim ini dan tetap bisa survive di 3 besar La Liga. Cuman beberapa kali dibantu oleh murni berdasarkan kualitas pemain. Sementara Napoli
2 hari menjelang pertandingan melawan Barca, dia ganti pelatih lagi. Dia menunjuk siapalah itu namanya, gue nggak tahu. Nah, Barca yang sedang hancur ketemu dengan Napoli yang sedang hancur. Wah, Napoli lebih parah lagi kalau hancurnya. Seharusnya ini bukan soal taktikal, tapi kalau dari segi kualitas pemain, Napoli, Barca dengan masalah mereka, Napoli dengan segudang masalah mereka. Dua-dua tim yang sedang bermasalah secara internal maupun finansial bertemu di UCL, dan ditambah lagi dua-dua pelatih mereka katrok semua. Ini kalau Xavi nggak bisa, ya harusnya 60-40 lah. Gue lebih unggulkan Barca. Kalau bener-bener Barca nggak lolos melawan Napoli, udah mending Xavi mundur dari sekarang aja. Oke, thanks for watching.